Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Asy Wahyuti, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita menginjak pada pertemuan kelima untuk semester genap. Saya masih mengharapkan kalian dapat mengikuti pelajaran kali ini dengan sifat yang bertanggung jawab, tetap disiplin dalam menjalankan 3M, kemudian menghormati orang tua, menghormati guru, dan menghormati guru bisa terlihat saat kalian menjawab latihan yang diberikan oleh guru di masing-masing pelajaran. Kali ini saya akan membahas masih mengenai diskusi. Kita lanjutkan dengan struktur teks diskusi. Untuk struktur teks diskusi ada 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan biasanya memuat masalah yang akan didiskusikan. Masalah itu bisa berupa topik atau isu yang sedang hangat dibahas. Kemudian yang kedua, isi. Isi diskusi dibagi menjadi 2, berupa pendapat yang pro. Pendapat yang pro biasanya pendapat yang menyetujui isi diskusi. Yang kedua adalah pendapat yang kontra. Kontra artinya pendapat yang menentang. Nah, jadi dalam hal ini isi diskusi berupa pendapat yang menyetujui dan pendapat yang menentang. Yang ketiga adalah kesimpulan. Biasanya kesimpulan berupa simpulan dan rekomendasi mengenai isu yang dibahas. Dan dalam kesimpulan biasanya merupakan isian pendapat yang setuju dan tidak setuju. Kemudian untuk unsur kebahasaan teks diskusi. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu sekarang, topiknya aktual yang sedang terjadi. Nah, kalimat yang menunjukkan waktu sekarang berarti pembahasannya adalah pembahasan isu-isu yang sekarang sedang hangat dibahas. Jadi bukan masalah kemarin. Kemudian yang kedua, kata yang dipakai menunjukkan waktu kini. Nah, kata-kata yang dipakai biasanya ya kata-kata yang berhubungan dengan waktu sekarang sehingga masih bersifat aktual atau permasalahan yang terjadi sekarang. Kemudian yang ketiga, kata mewakili pikiran dan perasaan emosi penulis. Nah, biasanya di sini kata-kata yang dipakai ya biasanya berhubungan dengan bagaimana perasaan yang sedang dialami oleh penulis. Apakah senang, apakah sedih? Pokoknya kata-kata yang mewakili isi dari pemikiran penulis. Yang keempat, menggunakan kata-kata emotif. Kata-kata emotif artinya ya kata-kata yang berhubungan dengan perasaan. Yang kelima, menggunakan kata atau bahasa evaluatif. Evaluatif berarti ada unsur mengoreksi. Yang keenam, menggunakan kata modalitas. Contohnya adalah kata yang biasa dipakai, kata harus. Kemudian yang ketujuh adalah konjungsi. Konjungsi atau kata sambung. Bisa juga disebut kata hubung. Biasanya di sini yang dipakai adalah kata hubung yang menghubungkan 2 paragraf. Contoh kata hubung oleh karena itu, oleh sebab itu, sementara. Nah, itu biasanya menghubungkan 2 paragraf. Yang kedelapan adalah kohesi. Kohesi itu berarti kepaduan. Dalam satu paragraf harus ada kepaduan isi. Kemudian ada juga koherensi. Nah, kalau koherensi ini berarti sudah merupakan untaian yang logis secara keseluruhan. Jadi artinya dari paragraf 1 masih ada hubungannya dengan paragraf 2 dan masih ada juga lagi dengan paragraf yang ketiga. Jadi masing-masing paragraf harus nyambung isinya.
Kemudian langkah-langkah menyusun atau menulis teks diskusi. Yang pertama, menentukan topik atau permasalahan yang akan dibahas atau isu yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tujuan. Biasanya tujuan di dalamnya harus ada tujuan yang pro dan ada tujuan yang kontra. Yang ketiga, mencari informasi data atau isu. Data-data ini diperlukan untuk mendukung isu yang akan kita bahas. Yang keempat, membuat kerangka. Kerangka karangan atau kerangka teks diskusi dibuat supaya ketika kita menyusun teks tidak kemana-mana atau tidak terlalu luas materi yang akan kita bahas. Kemudian yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks diskusi. Kerangka yang sudah kita buat tadi, kita kembangkan dengan beberapa kalimat sehingga membentuk sebuah paragraf atau karangan. Contoh teks diskusi. Untuk struktur teks diskusi tadi ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga adalah kesimpulan. Saya berikan contoh untuk pendahuluan yang berisi isu. Ada kecenderungan para remaja putri menghindari sarapan karena takut gemuk. Benarkah dengan sarapan dapat meningkatkan berat badan kita? Nah, itu contoh pendahuluan atau yang berupa isu. Nah, untuk isi, pendapat yang pro berarti pendapat yang menyetujui. Kalau pendapat yang menyetujui berarti betul bahwa seorang remaja putri untuk menghindari gemuk dia tidak pernah mau sarapan. Itu yang setuju. Tapi kalau yang tidak setuju berarti ya meskipun sarapan belum tentu menggemukkan badan. Itu salah satu contoh kalimat yang simple. Nah, kesimpulannya bagaimana? Ya, kesimpulannya berarti ada 2 pendapat. Ada pendapat yang setuju tidak sarapan dan ada pendapat yang setuju dengan sarapan. Karena dengan sarapan ada yang mengatakan bisa menambah berat badan, tapi juga ada yang mengatakan bahwa meskipun sarapan tidak ada pengaruh terhadap berat badan. Nah, demikianlah ulasan saya kali ini tentang teks diskusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.